Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bro Zaki Pasmah dengan NIM 24000300335. Saya adalah seorang mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi penjelasan tentang salah satu teori dalam teori komunikasi yang cukup relevan dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dinamika kelompok. Teori tersebut adalah teori in-group favorism. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu in-group yang artinya adalah kelompok dalam atau kelompok tempat individu merasa dirinya menjadi bagian, dan favorism yang berarti keberpihakan, preferensi, atau perlakuan khusus. Jadi secara istilah, in-group favorism adalah kecenderungan di mana seseorang menunjukkan sikap positif, loyalitas, dan keberpihakan yang lebih besar terhadap kelompoknya dibandingkan terhadap kelompok lain yang sering disebut out-group atau kelompok luar. Dalam konteks psikologi sosial, ini bukannya masalah sederhana, lebih suka kelompok sendiri, tapi ini adalah bagian dari dinamika identitas sosial dan pembentukan sikap dalam struktur masyarakat yang kompleks. Tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Henry Kurzweil, seorang psikologi asal Polandia yang kemudian banyak berkarya di Inggris. Ia dikenal sebagai pendiri dari teori identitas sosial atau social identity theory yang menjadi dasar munculnya konsep in-group favorism. Henry Kurzweil tertarik meneliti tentang bagaimana manusia membentuk identitas berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok, serta bagaimana itu mempengaruhi cara berpikir, menilai, dan bertindak terhadap kelompok lain. Dalam eksperimen terkenalnya, Henry Kurzweil membagi peserta secara acak ke dalam dua kelompok berdasarkan hal yang sangat sepele, seperti preferensi seni lukisan. Walaupun pembagiannya acak, itu tidak berarti ada riwayat di hubungan sebelumnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Para peserta tetap menunjukkan kecenderungan untuk memilih kelompoknya sendiri ketika harus memberikan hadiah atau penilaian positif, dan cenderung menilai kelompok lain secara lebih negatif. In-group favorism. Bunyi teori in-group favorism adalah identitas individu sangat terkait erat dengan identitas sosial. Individu akan cenderung menunjukkan sikap positif terhadap anggota kelompok sendiri dan secara tidak sadar dapat mendiskriminasi kelompok luar. Dari bunyi teori ini, kita bisa memahami bahwa perilaku manusia bukan hanya dipengaruhi oleh logika atau rasionalitas, tetapi juga oleh rasa keterikatan terhadap kelompok sosialnya. Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, maka ia akan membentuk persepsi, sikap, dan bahkan tindakan yang cenderung berpihak pada kelompoknya. Maksud dari teori ini adalah secara mendalam teori in-group favorism menjelaskan bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membela, mendukung, dan memperlakukan kelompoknya sendiri secara lebih baik dibandingkan kelompok lain. Ada beberapa hal yang menjadi penjelasan dari teori ini. Yang pertama, identitas sosial. Ketika kita menjadi bagian dari suatu kelompok, identitas kelompok itu melekat pada diri kita. Misalnya sebagai mahasiswa prodi ilmu komunikasi angkatan 2024 kelas A, maka secara otomatis saya memiliki keterikatan batin. Kedua, rasa aman dan nyaman. Manusia merasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan yang dikenalnya. Kelompok sendiri dianggap sebagai tempat yang aman, suportif, dan familiar. Sebaliknya, kelompok lain
dianggap asing, bahkan mengancam meskipun sebenarnya itu tidak sebetulnya tidak sesuai faktanya. Yang ketiga, harga diri dan kebanggaan. Ketika kelompok kita berhasil, maka kita juga ikut merasa berhasil. Maka dukungan terhadap kelompok sendiri seringkali juga menjadi cara untuk menaikkan harga diri pribadi. Semakin hebat kelompok kita, semakin bangga kita sebagai anggotanya. Terus ada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya, ketika ada turnamen atau perlombaan futsal antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2024, saya akan lebih mendukung dan memilih tindakan yang positif kepada tim futsal kelas saya dibanding tim futsal kelas lain, karena saya merasa tim futsal kelas saya dan saya sendiri itu menjadi satu bagian atau satu kelompok, satu grup, karena memiliki latar belakang yang sama, yaitu satu kelas dan bahkan ada beberapa teman yang satu dosen bimbingan. Sisi positif dan negatif dari teori in-group favorism. Sisi positifnya ada meningkatkan solidaritas dan loyalitas dalam kelompok, mendorong kerjasama dan kekompakan, membentuk rasa percaya diri dan identitas kelompok yang kuat. Sisi negatifnya bisa memunculkan diskriminasi terhadap kelompok yang lain, mendorong munculnya stereotip dan prasangka, menurunkan objektivitas dalam mengambil keputusan, menjadi bibit konflik antar kelompok. Jadi meskipun teori ini menggambarkan sesuatu yang alami dan manusiawi, kita tetap perlu waspada agar tidak menjadi buta terhadap perbedaan. Lalu untuk kesimpulannya adalah nama teori yang saya jelaskan adalah teori in-group favorism. Tokohnya ada Henry Tatchell yang juga pencetus teori identitas sosial. Bunyi teorinya menyatakan bahwa identitas sosial mempengaruhi sikap individu terhadap kelompoknya. Maksudnya adalah bahwa manusia lebih menyukai dan mendukung kelompoknya sendiri karena faktor psikologi seperti identitas, rasa aman, dan harga diri. Contohnya bisa dilihat dalam kehidupan kampus, salah satunya lomba futsal antar kelas, di mana seseorang lebih mendukung kelompoknya meskipun secara logika semua peserta adalah teman sendiri. Terima kasih karena telah menyimak materi yang saya bahas, yaitu materi tentang teori in-group favorism. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.